Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Hasanah Apriani, Muhammad Tabrani, dan Safira Intan Pratidina akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai kekuatan dan keterbatasan personal dan profesional dalam mata kuliah etika profesi BK yang diampu oleh Ibu Dr. Evi Aviati MPD. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, konselor juga menghadapi berbagai hambatan. Yang menjadi masalah bukanlah masalah itu sendiri, tetapi masalah bagaimana konselor menghadapi masalah-masalah tersebut. Konselor juga memiliki keterbatasan yang menyebabkan konselor tidak efektif dalam melakukan praktiknya. Yang pertama, ada kekuatan konselor sebagai personal dan profesional. Sebagai helper yang profesional, konselor hendaknya memiliki kelebihan-kelebihan. Kelebihan yang hendak dimiliki, yang pertama, sebagai mediator bagi konseli dalam menyelesaikan masalahnya. Berusaha membantu konseli dalam mencapai tujuan-tujuan dan juga menyediakan untuk dapat membantu konseli dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua, sebagai penunjuk dalam pemecahan masalah konseli. Konselor mau menyarankan pandangan alternatif dan menyediakan arahan kepada konseli untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, keberanian untuk tidak sempurna. Maksudnya, berani untuk gagal atau berani menghadapi suatu kegagalan dalam layanannya. Seorang konselor berani menghadapi masalah dengan mata terbuka. Konselor akan berani menampilkan dirinya tanpa harus berubah menjadi orang lain. Karena seorang konselor harus tahu bahwa itulah dirinya. Konselor sadar bahwa manusia termasuk dirinya sebagai makhluk menjadi unbecoming. Yang keempat, ada sebagai pribadi yang menarik. Seorang konselor adalah seseorang yang memiliki pribadi yang menarik. Dengan kemenarikannya atau daya tarik yang ia miliki, justru akan mengundang konseli atau orang yang dilayani terasa diundang untuk meminta layanan. Kebutuhan pengetahuan atau pengetahuan luas akan mampu membantu konseli dari berbagai sisi. Dari tampilannya yang menarik, konseli tertarik untuk dekat. Dengan tutur kata yang ramah, konseli senang berkonsultasi. Yang kelima, menjaga rahasia. Konselor mampu menjaga rahasia konseli, berfokus pada pemikiran dan perasaan konseli dalam interview dan tidak mengatakan hal-hal yang tidak relevan serta mengakui keterbatasan diri. Mengakui keterbatasan dan bekerja dengan supervise, saling bertukar pikiran dalam teori, konsep, dan pengalaman pribadi dalam interview dengan konselor-konselor lain. Lalu yang keenam, ada kemampuan mengungkap masalah berbagai konseli. Konselor yang intelijen dapat mengungkapkan dan melahirkan banyak respon dari berbagai macam ragam situasi dan persoalan. Yang ketujuh, mampu melihat permasalahan dari berbagai aspek. Konselor profesional mampu bertindak dari berbagai sudut pandang. Memecahkan masalah konseli bisa ia lakukan dari berbagai teori, pendekatan, keterampilan, dan teknik-teknik konseling. Yang kedelapan, mampu berkomunikasi dengan konseling yang berbeda budaya. Mampu mengungkapkan pernyataan-pernyataan langsung dan tak langsung dalam jumlah maksimum guna berkomunikasi dengan orang-orang sebudayanya dan juga orang dari sejumlah budaya lain. Yang kesembilan, pemahaman diri dan teori yang digunakan. Secara terlibat dengan pengujian diri dan wawasan pandangannya sendiri, menguasai secara mantap teori-teori baru, dan mengembangkan secara sistematis teori konseling sendiri yang unik. Setelah mendalami, mungkin memutuskan untuk sepakat atau menerima penuh suatu ancangan teoritis. Di samping memahami diri secara akurat atas kelebihan dan kekurangannya, maka konselor tidak berhenti untuk mendalami secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan. Yang ke-10, memiliki rasa kepedulian. Konselor hendaknya peduli dengan apa yang terjadi pada konseli. Perubahan-perubahan yang terjadi, baik ekspresi ataupun gerak, menandakan ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh konselor. Selanjutnya, ada keterbatasan konselor sebagai personal dan profesional. Keterbatasan konselor sebagai helper atau fasilitator adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan dalam menyelesaikan masalah konseli. Sebagai seorang manusia, tentu saja konselor pasti memiliki keterbatasan dalam masalahnya. Hal ini disebabkan karena masalah yang dialami konseli dirasa terlalu berat. Yang kedua, keterbatasan dalam memahami individu lainnya. Konselor secara profesional dan personal memiliki keterbatasan memahami konseli. Hal ini disebabkan karena keragaman karakteristik konseli. Selain itu, juga analisis pribadi konseli tidak sesuai dengan teori yang digunakan oleh konselor dalam menganalisis masalah konseli.
Yang ketiga, keterbatasan membentengi diri dari permasalahan konseli. Seorang konselor terkadang ikut larut dalam permasalahan konseli, seperti misalnya dia ikut berlarut-larut dalam permasalahan konseli yang ia merasa permasalahannya tersebut cukup berat. Yang keempat, egoisme konselor. Konselor berusaha memaksakan tujuan-tujuan sendiri, agendanya sendiri, karena wawasan terbatas, ia hanya mampu bekerja hanya dalam satu kerangka kerja, seperti tidak tersedia memberikan arahan dan dukungan yang jelas yang dibutuhkan oleh konseli. Yang kelima, konselor yang individual. Konselor yang bertindak tanpa mengenali keterbatasan diri sendiri dan bekerja tanpa supervisi, tidak mau bertukar pikiran. Selanjutnya, adapun menurut Theo 2003, ada beberapa hal yang merupakan keterbatasan yang dimiliki oleh konselor sepanjang ia melaksanakan tugas profesionalnya. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan. Seringkali kita dihadapkan bahwa tidak semua orang yang masuk dalam profesi membantu atau konseling memiliki hambatan karena tidak dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Konselor seringkali dihadapkan pada banyak teori tanpa mendapatkan keterampilan khusus agar mendapat keterampilan-keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, usia dan pengalaman. Usia dan pengalaman merupakan salah satu hal yang mungkin bisa menjadi hambatan atau masalah dalam proses konseling. Klien melihat bahwa usia dan pengalaman konselor mempengaruhi klien untuk usia dan pengalaman klien dalam mengambil keputusan. Hal ini dikerjakan konselor memiliki usia dan pengalaman yang mencukupi. Bagi seorang konselor pemula, mereka sering menghadapi masalah karena kurang pengalaman. Dalam hal ini, seharusnya mereka tidak perlu khawatir dan merasa cemas karena ia dapat meminta bantuan kepada konselor yang lebih senior atau supervisornya dalam melakukan diskusi dengan teman sejawat. Yang ketiga, kebudayaan, bangsa, dan agama. Adanya keragaman ras, budaya, dan bahasa, maka konselor juga menghadapi kendala dengan praktiknya. Kebudayaan, bahasa, agama seringkali membuat gerakan konselor terbatas. Hal ini menjadi masalah karena konselor belum sepenuhnya memahami budaya, bahasa, atau agama klien. Pada kenyataannya, setiap klien mempunyai budaya, bahasa, agama yang berbeda-beda, dan perbedaan itulah yang harus dipahami oleh konselor. Adapun menurut Glading 2009, konselor terkadang memiliki burnout yang suatu suasana kepemahaman gairah kerja dan berprestasi. Kadang juga diartikan sebagai stres kerja. Menjalankan peran sebagai konselor memang sangat rentan terjadinya burnout. Konselor terus-menerus berhadapan dengan emosional yang tinggi, penderitaan turut ia rasakan. Ia tidak boleh kaku, harus menghayati dan memahami, tetapi tidak terlibat menjadi lekat. Penyeimbangan inilah yang terkadang membuat konselor merasa bersalah. Sudah penyampaian materi mengenai kekuatan keterbatasan personal dan profesional konselor. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.